Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujukan kepada siswa-siswi kelas 11 Agribisnis Ternak Unggas, terutama untuk mapel mata pelajaran Agribisnis Ternak Unggas Petelur. Sesuai dengan tugas pada hari Jumat kemarin tanggal 11 September 2020 terkait dengan penghitungan keseragaman bobot badan. Kemarin belum ada contoh perhitungan, baru secara teori atau materi. Jadi keseragaman bobot badan ini biasanya dilakukan pada unggas petelur atau ayam petelur, ya, berbeda dengan ayam pedaging. Untuk kontrol bobot badan setiap minggu memang ditimbang, tapi untuk penghitungan keseragaman bobot badan ini biasanya dilakukan pada ayam petelur. Dan penimbangan bobot badan ini diambil 10% dari populasi yang ada dalam kandang. Misalnya kalau 1000 ekor berarti 10%-nya 100 yang ditimbang. Ini pada contoh perhitungan keseragaman yang diberikan contoh saat ini ada 15 ekor. Ya, jadi 150 ekor itu, ini sebagai contoh, populasi jumlah 150, 10%-nya berarti kita ambil 15 ekor. Berarti kita menimbang hanya sebanyak 15 ekor. Dengan data sebagai berikut. Ini ada 15, datanya 1 sampai 15, 220, 180 sampai yang data yang ke-15 200 gram. Ini hasil penimbangan bobot badan. Nah, pada contoh perhitungannya di sini adalah untuk menghitung kisaran keseragaman dan persentase keseragaman bobot badan ayam. Ya, persentase keseragaman ini juga untuk menghitungnya itu tidak terlepas dari menghitung kisaran keseragaman. Nah, untuk menghitung kisaran keseragaman yang pertama dilakukan adalah menghitung rata-rata bobot badan. Bagaimana cara menghitung rata-rata bobot badan? Rumusnya, jumlah bobot badan yang ditimbang dibagi dengan jumlah ayam yang ditimbang. Jumlah bobot badan yang ditimbang ya dijumlah semua dari sampel bobot badan 15 ekor ini, jumlah semua dari 220 sampai yang ayam ke-15. Dijumlah semua, jumlahnya ketemu 3190 gram. Kita tulis di sini 3190 gram. Kemudian dibagi dengan jumlah ayam ditimbang, yaitu sebanyak 15 ekor ini, ya, 15 ekor. Jadi 3190 dibagi 15 ekor. Ketemunya 212,67 atau kita bulatkan 213. Ya, kita bulatkan 213 gram. Nah, ini ada penghitungan 10% rata-rata kita hitung menjadi 21,3. Ini untuk menghitung kisaran, nanti kisaran keseragaman ini di sini. Ya. Jadi kisaran keseragaman itu tujuannya nanti untuk menghitung persentase keseragaman. Maka kita harus mengetahui kisaran keseragaman dari yang terendah dan tertinggi. Nah, untuk kisaran keseragaman bobot badan terendah ini mempunyai rumus rata-rata bobot badan dikurangi, ya, 10% kali rata-rata bobot badan. Nah, ini rata-rata bobot badannya 213 dari angka ini dikurangi 10% kali 213 ketemu 21,3. Berarti 213 dikurangi 21,3 gram, ketemunya 191,7 gram. Ini untuk bobot badan yang terendah. Nah, kisaran bobot badan yang tertinggi yaitu rata-rata bobot badan ditambah, ya, 10% kali rata-rata bobot badan. Jadi 213 ditambah, nah ini tertinggi itu ditambah, kalau yang terendah dikurangi, ya. Jadi 213 ditambah 21,3 gram, ketemunya 234,3 gram.
Nah, di sini akan ketemu kisaran keragaman bobot badan, yaitu antara 191,7 gram sampai dengan 234,3 gram. Ini kisaran keragaman. Artinya di antara angka ini adalah bobot badan ayam yang seragam. Ya, saya ulangi, di antara 191 sampai 234 ini, 234 ini adalah bobot badan seragam. Jadi kalau yang kurang berarti tidak masuk ke kisaran seragaman. Kalau lebih juga sama, tidak masuk ke kisaran seragaman. Nah, yang masuk kisaran seragaman kita lihat dari data penimbangan bobot badan. Nah, ini sampel 1 misalnya 220 gram. Ini masuk kisaran apa tidak? Nah, kalau 220 gram berarti antara 191 sampai 234 berarti ini masuk pada kisaran keseragaman bobot badan. Kita berikan blok warna kuning, ya. Kemudian 180 itu kalau kita lihat di kisaran keseragaman tidak masuk karena di bawah 191. Berarti kita tidak blok, ya. Ini kita cari yang seragam dulu. Kemudian 210 itu masuk kisaran seragaman. 220 juga sama seperti sampel yang nomor 1, 220 karena 210 kan masih di atas 191, di bawah 234 berarti masuk kisaran seragaman. 230 itu masih masuk karena yang tertinggi itu 234, berarti 230 itu masih di antara ini, berarti masuk pada bobot badan yang seragam. Ya, kemudian yang 180 sama 180 ini sama dengan ini karena di bawah 191 di luar kisaran seragaman sehingga kita tidak blok. Ini yang kita blok warna kuning itu yang seragam. Ini seragam 210. Ini juga seragam sama. Ya, kita blok ini semuanya, ya, yang di bawah di antara kisaran 191 sampai 234 itu bobot badannya seragam. Kita blok semua ini, ya. Oke. Ya, 230 sama tadi. Ya, 230 itu masuk kisaran keseragaman, ya. Kemudian untuk 240 itu di atas 234 berarti sudah kategori tidak seragam karena terlalu gemuk, berarti ini di atas 234 gram. Kemudian yang 200 jelas masuk, ya, kisaran seragaman, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari data di sini, maka jumlah yang masuk kisaran seragaman berapa ekor? Nah, kita lihat yang tidak seragam berapa? 1, 2, 3. Berarti yang masuk ke kisaran seragaman adalah yang blok warna kuning itu jumlahnya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu yang masuk kisaran seragaman, ya. Nah, ini setelah kita mengetahui kisaran seragaman, maka kita bisa menghitung persentase keseragaman bobot badan. Rumusnya apa? Jumlah ayam bobot badan seragam. Tadi yang seragam berapa ekor? 12 ekor yang blok kuning, ya. Berarti jumlah ayam bobot badan seragam ini sama dengan 12 ini. Jumlah ayam yang ditimbang berapa? Populasi yang ditimbang ada 15 ekor sehingga nanti setelah temu dari jumlah ini kali 100%. Nggak muncul angka 12/15. 12-nya dari blok yang warna kuning yang seragam, 15 dari ayam yang ditimbang 15. Sehingga bobot badan ayam yang ditimbang pada sampel di atas ini adalah 80%. Berarti persentase keseragamannya adalah 80%. Untuk 80% ini kalau berdasarkan standar keseragaman masih di bawah keseragaman. Ya, oleh karena itu ini untuk catatan kemarin mohon untuk diralat. Kalau yang terdahulu itu teori yang terdahulu masih menggunakan 80 sehingga ini mohon untuk diralat catatannya
menjadi 85%. Jadi keseragaman bobot badan lebih dari 85%. Kalau kurang dari 85% itu berarti tidak seragam. Jadi atau belum seragam ya, tingkat seragamnya masih di bawah standar. Berarti perlu ada perlakuan ya. Jadi ini kalau kandang ini masih belum bagus tingkat seragamannya karena minimal standar bobot badannya adalah 85%. Kemudian soal yang kedua ini sudah dijawab. Jadi nanti untuk mengerjakan kalian cukup menghitung, dijawab yang A saja, yang menghitung kisaran keseragaman dan persentase keseragaman bobot badan. Sedangkan yang B ini sudah saya bantu untuk jawabannya. Jadi ini sesuai standar, dilihat dari teori minimal 85%. Tolong nanti catatannya diganti 85% untuk yang catatan ini tadi. Yang 80 diganti 85%. Seperti itu ya. Nah, sedangkan hasil perhitungan 80% berarti pada kandang bobot badan belum seragam. Ini jawaban yang B. Ya, silakan nanti dicatat saja di buku pelajaran, di foto juga nggak apa-apa. Yang penting hasil perhitungan ini contoh dan di soal beda angkanya dengan ini sehingga nanti kalian kerjakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian yang C, hal apa saja yang dilakukan apabila tidak tercapai tingkat keseragaman bobot badan ayam? Yang pertama karena hasil perhitungan ya, hasil perhitungan ini kurang angka T ya, hasil perhitungan keseragamannya 80% berarti masih di bawah. Maka agar ayam dalam kandang ya, agar ayam dalam kandang ini bobot badannya seragam, yang perlu dilakukan adalah yang pertama. Ini silakan ini dicatat saja karena ini sudah saya jawabkan ya. Karena di teori kemarin masih kurang sehingga tolong ini dicatat. Pengelompokan ayam berdasarkan bobot badan. Jadi dalam satu kandang dikelompokkan, dibuat sekat-sekat gitu ya, atau kalau beberapa kandang ada pen 1, pen 2 gitu ya, sampai pen 3. Ini besar, sedang atau kecil ya, dikelompokkan sesuai dengan bobot badan ayam, nanti diberi perlakuan. Yang kecil ya berarti diberi pakan lebih agar bobot badan itu nanti bisa sesuai dengan rata-rata bobot badan yang diharapkan, masuk ke kisaran keseragaman. Yang kedua, penambahan tempat pakan ini juga penting karena dengan diberikan tambahan tempat pakan, maka memberikan kesempatan pada ayam yang bobot badannya kecil. Ya, semakin banyak tempat pakan, semakin merata untuk makan, sehingga ayam-ayam yang tadinya bobot badan besar, yang kecil pun tidak berebut. Karena kalau misalnya terlalu sedikit pakan, maka biasanya ayam yang kecil itu tidak punya kesempatan untuk makan. Dengan penambahan tempat pakan akan memberikan kesempatan ayam-ayam bobot badannya rendah mempunyai kesempatan untuk makan sehingga nanti akan tercapai bobot badan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah pemuasaan pakan ya. Ini 1 hari puasa, 2 hari diberi makan, 1 hari puasa, 2 hari diberi makan, dan seterusnya. 1 hari, 2 hari makan. Ini biasanya pada masa grower, pada masa pertumbuhan itu dilakukan pemuasaan semacam ini ya. Ini catatan ya, pemuasaan biasanya dilakukan pada masa grower ya. Ini ya. Ini saya tambahkan pada masa atau periode grower ya. Ini pada grower ya. Jadi untuk pemberian pakan itu pada hari setelah dipuasakan itu diberikan double. Artinya yang pada saat puasa kan tidak diberi makan, jatah pakan pada puasa diberikan pada hari berikutnya, secara bersamaan ya, artinya 2 kali lipat berarti kan ya. Untuk misalnya hari Senin puasa, Selasanya diberikan jatah pakan yang hari Senin berikan pada hari Selasa, sehingga akan memberikan kesempatan tadi ya kembali kepada yang bobot badannya rendah. Pakannya juga bisa merata karena yang sudah besar makan, sudah kenyang, memberi kesempatan ayam-ayam yang masih bobot badannya rendah untuk makan, sehingga akan tercapai keseragaman bobot badan ya. Demikian untuk penjelasan tambahan terkait dengan penghitungan keseragaman. Jadi sekali lagi silakan dikerjakan,
khusus yang A saja, yang ini dicatat, B sama C dicatat di buku catatan. Kalian kerjakan soal yang ada pada Google Classroom dengan data yang sudah ada di GC, di Google Classroom. Contohnya sama seperti ini. Silakan untuk runtutannya dikerjakan dan ditunggu jawabannya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang bingung setelah mendapatkan penjelasan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.